Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, hari ini kita akan menjelaskan atau memaparkan materi mengenai pembuatan media presentasi. Nah, bagaimana cara dan langkah-langkahnya? Oleh karena itu, kita lihat presentasi berikut ini. Untuk anggotanya, ada Nurani Apriani, saya sendiri sebagai moderator, ada Rian Muhammad Sofyan sebagai pemateri 1, lalu Rianti Safatila sebagai pemateri 2, dan Rizka Aulia Yuliani sebagai pemateri 1. Untuk pengenalan media presentasi dalam pembelajaran, serta prinsip pengembangan media presentasi untuk pembelajaran, akan dijelaskan oleh Rian Muhammad Sofyan. Untuk Rian, waktu dan layar dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Materi pertama adalah pengenalan media presentasi dalam pembelajaran. Media presentasi berisikan pesan atau materi yang dikemas dalam program komputer dan disajikan dengan perangkat alat saji atau proyektor. Pesan atau materi yang dikemas berupa gambar, teks, animasi, video yang dikombinasikan sebagai kesatuan yang utuh. Media presentasi yang umum digunakan adalah program Microsoft Office PowerPoint, karena komputer biasanya telah diinstal dengan program ini dan penggunaannya cukup mudah. Next. Lalu selanjutnya ada prinsip pengembangan media presentasi untuk pembelajaran. Yang pertama itu harus dikembangkan berdasarkan prosedur pengembangan instruksional. Lalu yang kedua, media presentasi hanyalah alat bantu mengajar. Yang ketiga, mempertimbangkan atau menggunakan secara maksimal karakteristik dan potensi yang dimiliki media presentasi ini. Dan yang terakhir, kebenaran materi dan kemenarikan sajian. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Rian atas pemaparannya. Lalu materi selanjutnya itu tentang teknis penulisan naskah pada media presentasi serta langkah-langkah pembuatan media presentasi akan dijelaskan oleh Rianti Syafa. Untuk Rianti dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang teknis penulisan naskah pada media presentasi, yaitu yang pertama, tentukan topik sesuai materi yang akan disampaikan. Yang kedua, siapkan materi sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan. Yang ketiga, kita harus menyeleksi bahan materi tersebut. Yang keempat, tulis materi dengan kalimat yang singkat dan hanya memuat poin pentingnya saja. Lalu yang kelima, sajikan dengan berbagai format teks, gambar, dan yang lainnya. Dan yang terakhir, materi harus jelas, lengkap, serta mudah dipahami. Oke, selanjutnya ada langkah-langkah pembuatan media presentasi, yaitu yang pertama kita membuka program. Programnya ini bisa berupa PowerPoint ataupun yang lainnya. Yang kedua itu kita mulai menulis. Ketiga, memberi warna pada teks. Yang keempat, membuat animasi teks biar presentasi lebih menarik. Yang kelima itu memberi background pada tampilan slide. Yang keenam, masukkan gambar dengan teknik insert. Yang ketujuh, masukkan video dengan teknik insert. Yang ke-8, membuat hyperlink pada media presentasi. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Rianti atas materi yang disampaikan. Lalu untuk materi terakhir, yaitu mengenai mengevaluasi program media presentasi akan dijelaskan oleh Rizka Aulia. Untuk Rizka, waktu dan layar dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk materi terakhir ini mengenai mengevaluasi program media presentasi. Di antaranya yaitu media presentasi yang dikembangkan untuk kepentingan pembelajaran terikat dengan tujuan yang terukur dan terkontrol. Lalu yang kedua, media presentasi harus dikembangkan sesuai prinsip pengembangan instruksional. Yang ketiga, media presentasi dapat disesuaikan jenisnya dengan keadaan lapangan.
Lalu yang terakhir, media presentasi PowerPoint tidak selalu cocok dengan semua jenis dan tujuan pembelajaran. Guru harus tahu benar karakteristik media yang digunakan. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada teman-teman atas materi yang telah disampaikan. Oleh karena itu, izinkan saya menyimpulkan dari materi yang telah disampaikan. Kesimpulannya adalah, media presentasi adalah pesan atau materi yang akan disampaikan, dikemas dalam sebuah program komputer, dan disajikan melalui perangkat alat saji atau proyektor. Biasanya materi yang disajikan berupa teks, gambar, animasi, dan video yang digabung dalam kesatuan yang utuh. Tujuannya adalah presentasi berisi informasi yang akan disampaikan kepada orang lain. Presentasi macam ini secara detail dan jelas sehingga orang dapat menerima informasi dengan baik dan tidak salah persepsi terhadap informasi yang diberikan tersebut. Media presentasi yang dikembangkan untuk keperluan pembelajaran memiliki ciri yang berbeda dengan media presentasi umum. Salah satunya perbedaannya yaitu bahwa media presentasi pembelajaran terikat pada pencapaian tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan, yaitu tujuan yang terukur dan terkontrol. Karena merupakan sebuah media pembelajaran, maka media presentasi pembelajaran harus dikembangkan secara sistematis sesuai prinsip-prinsip pengembangan instruksional. Berikut untuk kesimpulan materi hari ini, semoga materi yang disampaikan dapat dipahami dengan mudah dan mohon maaf atas segala kekurangan dan maupun kesalahan dari kelompok kami. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.